studi kasus bidang pharmaceutical science. Lalu ada Bu Eka, beliau dari PT Giat Mandiri Samarinda. Itu salah satu dari industri kosmetik dan obat tradisional yang ada di Samarinda. Kemudian ada studi kasus bidang clinical science. Jadi kalau untuk studi kasus clinical science itu biasanya lebih banyak pemahaman kasus untuk kalau kalian praktek di stase klinisnya rumah sakit. Jadi lebih banyak penggambaran kasus di sana untuk yang studi kasus bidang clinical science. Nah, untuk studi kasus bidang clinical science itu akan dibantu dari ada 2 praktisi dari Rumah Sakit Pertamina, yaitu ada Bu Jakina dan Bu Fauzia. Lalu ada 1 praktisi dari Rumah Sakit Taman Husada Bontang, itu ada Bu Resti. Dan ada 1 lagi praktisi dari Rumah Sakit Sarjito. Untuk yang Rumah Sakit Sarjito itu kemungkinan nanti kuliahnya adalah online. Tapi ini masih saya coba aturkan supaya kalaupun memang online dan kondisinya kalian habis kuliah di kampus, mungkin supaya tidak meninggalkan ruangan dan tetap online di satu ruangan supaya tidak terpecah-pecah konsentrasinya. Jadi nanti terakhir nanti akan diberikan gambaran jadwal dan nanti kalian bisa akses di link website untuk jadwal perkuliahan, tapi mungkin itu sudah usahakan tidak berubah jadwalnya lagi, tapi mungkin ada terkadang untuk praktisi ada satu dan lain hal yang bisa menyebabkan terjadinya perubahan jadwal. Tapi insya Allah sebagian jadwal itu sudah saya koordinasikan dengan para pengajar praktisi, itu sudah bisa dikatakan fiksasi jadwal terakhir dari mereka. Kemudian ada studi kasus bidang SBA, yaitu Social Behavior Administration. Jadi kalau di studi kasus bidang SBA itu terkait dengan manajemen dari rumah sakit, manajemen apotek, kemudian distribusi, lalu juga ada tentang legal atau terkait dengan regulasi dari pemerintahan. Jadi nanti ini akan dibantu oleh Pak Herdi dari Balai POM, kemudian ada Bu Nurlina dan Bu Dwi dari Apotik, lalu ada Pak Haryadi dan Bu Irmawati, dan satu beliau dari Kanuyoso dan satunya dari Pertamina. Mereka akan membantu di manajemen rumah sakitnya. Lalu nanti ada Ibu Prima, itu dari Pentavalen, itu akan bantu di bidang distribusinya. Nah, setelah selesai untuk praktikum PKPA dan 3 mata kuliah teori studi kasus PS, CS, dan SBA, kalian akan di-plotting untuk melaksanakan kegiatan PKPA. Jadi perkuliahan ini akan ada karena ini waktunya sangat pendek, itu akan jatuh sekitar 1,5 bulan ya untuk kalian selesaikan 4 mata kuliah ini. Kemudian dilanjutkan langsung dengan PKPA industri rumah sakit. Tapi dikarenakan untuk masa 1 tahun ini masih masa tabrakan dengan perubahan kurikulum menjadi 1 tahun, maka yang seharusnya di semester ganjil ini kalian mendapatkan PKPA industri dan rumah sakit, jika tidak semua terfasilitasi itu akan di-rolling dengan PKPA apotik, distribusi, puskesmas. Jadi nanti akan ada switch dengan angkatan 20 dan angkatan 19 karena masih ada tabrakan di sana. Jadi semoga ke depannya PKPA ini sudah bisa sesuai jadwal dengan pembagian yang sudah ada. Nah, kemudian dilanjutkan dengan PKPA praktik farmasi komplementer, itu nanti ada di Samarinda. Lalu PKPA BPOM. PKPA BPOM ini merupakan pilihan. Jadi jika ada yang memang berminat untuk bekerja di BPOM, bisa mengajukan untuk PKPA BPOM. Jadi untuk PKPA BPOM tidak semua diharuskan untuk mengambil. Jadi siapa yang memang berminat akan ada tambahan slotting untuk PKPA BPOM. Lalu ada praktikum OSCE. Mata kuliah praktikum OSCE akan diletakkan di terakhir, itu adalah terkait dengan persiapan kalian untuk OSCE. Karena pada dasarnya diharapkan mulai pertengahan tahun ini untuk OSCE itu merupakan syarat wajib untuk lulus. Jadi tidak hanya lagi berdasarkan ujian kompetensi yang CBT, tetapi CBT dan OSCE itu juga harus lulus semua.
Lalu ada tugas akhir serta ujian apoteker. Ujian apoteker itu nanti, merupakan ujian nasional ya. Sementara untuk ujian dari fakultas itu merupakan tugas akhir. Cuman untuk dimulai dari angkatan 19 untuk tugas akhir mungkin sudah kita rekoneksi tidak lagi dalam bentuk ujian meja. Nanti akan dijelaskan di, belakang ya. Kemudian selanjutnya, ini adalah timeline kegiatan untuk angkatan 21. Sejauh ini kuliah perdana 11 Januari, kemudian pelaksanaan kegiatan perkuliahan itu akan dimulai dari 13 Januari sampai 22 Februari 2025. Kemudian ada UAS dari tanggal 24 sampai tanggal 28 Februari 2025. Lalu untuk PKPA pertama, itu akan dimulai di tanggal 3 Maret sampai 25 April, kedua 5 Mei sampai 27 Juni, kemudian yang ketiga 7 Juli sampai 29 Agustus, PKPA keempat itu adalah September sampai 24 Oktober. Sementara untuk PKPA kelima, praktikum OSCE dan kegiatan tugas akhir, ini mungkin akan terplotting di Oktober-November 2025. Tapi dikarenakan, mungkin wahana yang tersedia untuk kegiatan ini dan jumlah mahasiswa yang cukup banyak, sementara tempat yang tersedia untuk praktikum OSCE gitu juga tidak besar, jadi mungkin ini akan saya bagi siapa yang mengerjakan tugas akhir duluan, siapa yang PKPA untuk yang kelima duluan, serta siapa yang akan, menjalankan praktikum OSCE. Jadi ini akan terbagi, sementara untuk persiapan ujian apotekernya itu akan dimulai dari Desember 2025 sampai Februari 2026. Kenapa saya tidak bisa memplotting tanggal? Dikarenakan, untuk kegiatan ini, sekarang ada perpindahan regulasi. Kalau dulu untuk UKM PPWI, OSCE, dan CBT itu langsung dipegang oleh APTFI, tapi semenjak tahun ini sekarang diambil alih oleh Kolegium. Sehingga untuk tahun ini sedang terpisah, untuk CBT itu diambil oleh Kolegium Farmasi, sementara untuk OSCE masih dipegang APTFI. Saya tidak tahu pada akhir tahun apakah ini nanti sudah terplotting semua masuk di Kolegium atau masih tetap terpisah, sehingga, kepanitiaan dan tim kerjanya itu juga masih terpisah. Jadi saya belum bisa memberikan kepastian tanggal untuk kegiatan ujian apoteker, karena biasanya kalau masih dipegang UKM PPAI, itu pun mereka baru akan memberikan jadwal atau estimasi kegiatan, itu pun sekitar di bulan Maret atau April untuk rencana 1 tahun ke depan. Jadi nanti kalau sudah ada informasi terkait dengan kegiatan tryout kemudian OSCE dan CBT untuk angkatan 21 itu akan saya informasikan jika sudah ada pengumumannya. Karena saat ini pun panitia dari kolegium untuk kegiatan, CBT yang harusnya untuk angkatan 18 yang akan dimulai Februari ini, itu saat ini masih dalam, eee, tahap revisi panitia lagi. Jadi ini sambil berjalan, pendaftarannya juga masih ada revisi kepanitiaan. Jadi masih belum bisa saya fiksasikan apakah akan tetap berjalan di 8 Februari atau akan mundur. Sehingga itu akan berimbas ke, jadwal ujian berikutnya. Jadi, untuk ujian masih mohon ditunggu karena ada peralihan, regulasi terkait dengan kebijakan dari, undang-undang terbaru dan juga, adanya terbentuknya kolegium, farmasi yang mengambil alih semua. Kemudian yudisium dan sumpah apoteker akan dilaksanakan kurang lebih hampir bersamaan. Hanya sekarang dikarenakan syarat untuk sumpah apoteker itu ada sertifikat kompetensi yang sudah ada, di mana untuk mendapatkan Serkom itu sudah harus ada nomor ijazah, maka syarat untuk bisa sumpah, maka kalian harus sudah bisa menyelesaikan yudisium. Karena jika SK yudisium tidak keluar, itu biasanya nomor untuk mendapatkan PISN sekarang sudah tidak bisa. Jadi, karena ada perubahan juga untuk mendapatkan nomor ijazah, maka syaratnya untuk bisa sumpah apoteker kalian sudah harus yudisium. Nah, ini penjelasan untuk tugas akhir. Kalau kemarin tugas akhir itu adalah pembuatan tugas akhir itu merupakan laporan
yang merangkum dari semua wahana PKPA. Kemudian itu akan ujian meja dengan penguji ada sekitar 4 orang. Tapi untuk sekarang itu akan kami rubah menjadi ujian CBT terkait dengan materi kegiatan wahana PKPA. Itu akan dibagi dalam 2 sesi, yaitu materi rumah sakit, puskesmas, dan apotik, lalu ada materi industri dan distribusi. Lalu setelah itu, untuk laporannya akan diganti dengan naskah pengganti tugas akhir, yang ini bisa berupa pengajuan sertifikasi CDOB, ya. Kemudian ada pembuatan perencanaan pembuatan apotik sampai dengan proses perizinan di dinas. Sementara untuk sertifikasi CDOB itu sampai dengan pendaftarannya di BPOM. Tapi untuk 2 poin ini masih dalam proses pengajuan diskusi dengan pihak Balai POM dan Dinkes untuk bisa mereka membantu dalam proses penilaian. Sehingga yang mungkin paling bisa kalian buka itu adalah jika ada yang tertarik dengan klinis, mungkin bisa diskusi dengan pembimbingnya di tempat PKPA terkait dengan pembuatan case report atau artikel 5 atau systematic review sampai dengan tahap accepted pada jurnal Sinta 4-6. Kemudian kalian juga bisa melakukan program pengabdian masyarakat, itu bisa bekerja sama dengan pihak wahana dengan luaran berupa haki atau artikel pengabdian masyarakat. Untuk 1 orang itu 1 artikel atau 1 haki di mana nama kalian harus jadi nama depannya. Harus jadi nama pertama. Itu syaratnya. Sementara kalau seandainya bukan nama pertama, maka itu tidak bisa kalian akui sebagai milik kalian. Ya. Jadi nama pertama itu nanti menjadikan naskah itu sebagai diakui oleh pengganti tugas akhir kalian. Tapi untuk peraturan dan penilaiannya itu masih rapatkan dengan WD1. Nanti kalau sudah keluar ininya SOP dan panduannya akan saya share di grup. Lalu untuk jadwal perkuliahan, ini gambarannya. Nanti saya linkkan ini di website. Ya, untuk sementara full day ya. Itu ada 3 yang long weekend. Cuman long weekend itu mohon maaf jika ternyata nanti praktisi yang di Sarjito itu meminta di tanggal merah ini, mau tidak mau kalian harus memberikan waktu kalian karena agak susah untuk mencari waktu beliau. Beliau kemarin hanya bisa di weekend tapi minta pagi. Cuman sejauh ini saya belum bisa menslotkan jadwal pagi yang berbarengan untuk semua satu angkatan. Selalu bergantian antara satu kelas dengan kelas yang lainnya karena bertepatan dengan mata kuliah dosen yang lain. Jadi nanti coba saya diskusikan lagi dengan PJMA-nya terkait dengan jadwal dari praktisi Rumah Sakit Sarjito. Ya, ini gambaran tentang kuliahnya nanti akan saya linkkan detail di saya linkkan ini di website sehingga kalian bisa lihat dengan detail. Cuman mungkin satu reminder buat kalian bahwa kuliah pertama akan dimulai di tanggal 13. Ya, itu kelas B, itu akan kuliah perdana di jam 1 siang dengan praktisi industri. Kemudian untuk kelas A, itu akan kuliah di jam 16.30 sore, itu nanti akan bertemu dengan praktisi dari Balai POM. Nanti setelah itu kalian bisa lihat jadwalnya. Jadi nanti kalau sudah dapat informasi pembagian kelas, yang harus kalian ingat, jam 1 siang besok itu adalah kelas B untuk kuliah studi kasus pharmaceutical science dengan praktisi industri Ibu Almira. Kemudian 16.30 studi kasus SBA itu dengan Pak Herdi untuk kelas A. Untuk ruang kuliahnya itu nanti ada 2 ruang kuliah yang digunakan prodi apoteker. Yang pertama itu adalah teater yang ada di laboratorium Tropika yang ada di belakang. Kemudian satu adalah X Aula yang ada di dekanat lama yang berseberangan dengan FKIP. Saya lupa kalau tidak salah sekarang namanya X Aula itu adalah KF8 atau KF berapa saya lupa. Tapi nanti kalau seandainya kalian masih bingung, pada saat naik tangga di lantai 2 itu langsung belok kiri itu ruang besar di depan itu sudah yang merupakan
ruang kuliah kalian. Jadi, yang aula itu nanti, peruntukannya adalah gedung yang SD Kanat di depannya FKIP. Yang bukan alumni nanti coba tanya sama teman-temannya, ini gedungnya yang mana, karena mohon maaf karena gedung ini akhirnya kami pisah menjadi jaraknya jauh dan kemudian dikarenakan, ada pengajar praktisi yang tidak membawa kendaraan sehingga akhirnya yang saya mobile-kan itu adalah kalian, sementara praktisinya tetap. Jadi kalau seperti Bu Almira untuk hari Kamis, eee, pada saat, tanggal 16 itu beliau akan standby di teater, kalian yang harus berpindah ruangan untuk, kuliah mata kuliah lainnya di aula, ya. Kemudian memang ada beberapa praktisi rumah sakit yang memang tidak bisa memberikan waktu di weekday sehingga mereka perkuliahannya full di weekend, Sabtu, Minggu. Jadi, memang jadwalnya sangat padat untuk kalian. Jadi, saya minta tolong untuk bagaimana caranya selain kalian mendapatkan apa yang sudah diberikan oleh praktisi di sini, kalian juga coba recall apa yang sudah kalian dapat selama ini di S1 Farmasi untuk bisa menunjang apa yang akan kalian dapatkan nanti di sini. Jadi, mulailah sambil membuka kembali catatan S1 Farmasinya sambil untuk di-recall kembali ingatan kalian tentang materi-materi dasar. Karena biasanya yang jadi permasalahan itu adalah materi dasar, dan itu akan sampai dengan ujian apotekernya. Kemudian untuk pemberitahuan lainnya, ya, ini adalah kebiasaan yang sering dilupakan oleh mahasiswa apoteker, entah terlalu sibuk dengan jadwal PKPA atau terlalu sibuk dengan jadwal kuliahnya yang padat. Ya, tidak melakukan bimbingan akademik dengan dosen pembimbing akademik setiap awal semester. Mungkin ini sedikit satu reminder untuk yang kurikulum baru. Waktu kalian memang cuma 2 bulan, tetapi bukan berarti pada saat kalian sudah diinformasikan sudah bisa KRS, lalu kalian KRS-nya pada saat mau berangkat PKPA. Minimal, ya, begitu kalian sudah dapat nama dosen PA dan kemudian kalian sudah, diinformasikan oleh prodi bahwa kalian sudah bisa mengakses KRS, minimal kalaupun kalian belum punya waktu untuk bertemu, izin WA ke pembimbing akademiknya. Terus informasikan jadwal kalian, kemudian tanyakan beliau bisa ditemui kapan. Jadi seperti itu, jangan pada saat kalian mau berangkat PKPA, di situ juga kalian baru minta tanda tangan untuk KRS. Kemudian tidak melakukan registrasi ini setiap awal semester ini adalah pada saat perpindahan semester. Jadi kalau nanti ini kalian registrasikan, harusnya nanti pertengahan tahun, semester ganjil depan itu kalian juga harusnya, melakukan registrasi lagi untuk yang semester ganjil. Tapi terkadang karena biasanya ini pada posisi di ranahnya PKPA, kalian sering lupa karena tidak ke kampus jadi tidak registrasi. Padahal registrasinya bisa dilakukan secara online menggunakan akun AIS kalian masing-masing. Kemudian tidak melakukan input KRS setiap awal semester melalui AIS. Ini juga sering terlupakan karena waktu semester satunya diinputkan oleh prodi, semester 2-nya kalian lupa untuk menginput kembali untuk yang semester 2. Kemudian lagi tidak belajar dengan baik sehingga tidak lulus mata kuliah. Biasanya ini karena anggapan sebelum-sebelumnya bahwa dosennya tidak akan memberikan nilai di bawah 70, maka biasanya banyak yang tidak belajar. Karena dosennya biasanya katanya tidak tega untuk memberikan nilai di bawah 70. Sementara nilai minimal kalian untuk lulus itu adalah 70. Tetapi kami sudah mengimbau kepada para dosen praktisi maupun pada dosen PJMA, apabila nilainya di bawah 70 dan memang dari afektif dan lainnya itu tidak bisa membantu, tolong dibiarkan. Sehingga jika memang harus mengulang itu menjadi resiko dan dari mahasiswanya sehingga mereka lebih aware dengan diri mereka sendiri. Karena pada saat mereka tidak lulus teori, pada saat PKPA, mereka juga beranggapan hal yang sama, jadi terkadang itu juga
mengabaikan untuk tekun belajarnya. Jadi benar-benar akhirnya yang diinformasikan ke kita dari pihak wahana bahwa mahasiswanya itu biasanya kurang literasi, kurang mampu menganalisa, dan tidak mengetahui apa-apa. Jadi saya minta tolong sama kalian, tolonglah jangan sampai, dapat teguran terkait dengan hal-hal yang sangat dasar. Jadi tolong belajar, recall kembali materi yang ada. Kemudian pilih-pilih tempat PKPA dengan berbagai alasan. Dari kemarin kalian masuk itu sudah dikatakan bahwa PKPA industri adalah wajib. Dan karena wahana industri yang ada di Samarinda itu hanya saat ini baru ada satu yang mau menerima PKPA dan itu pun jumlahnya terbatas, maka pilihan tempat PKPA itu akan ada di luar dari Samarinda dan itu ada di Jawa. Dan saya tidak bisa memberikan kalian untuk pilih-pilih tempat PKPA untuk yang di Jawa. Jadi jika nanti dibuat sistem undian, maka kalian sudah dapat tempat itu, maka itu akan menjadi pilihan. Yang mungkin bisa, agak memilih itu adalah pada saat dari pihak wahananya seperti misal PT Herbal, Indo Utama itu, mereka menentukan bahwa mereka maunya adalah, mahasiswa semua. Sehingga yang akan mengundi untuk dapat tempat di sana itu biasanya cuman mahasiswa, yang mahasiswa tidak dapat. Jadi ada poin-poin tertentu seperti itu. Dan jika memang ada kondisi fisik, ya, ada kondisi fisik dikarenakan habis kecelakaan dan lain sebagainya, tolong diserahkan jauh-jauh hari. Jangan sampai pada saat surat pengantar sudah dikeluarkan, di situ kalian baru minta pindah. Karena kalau sudah surat pengantar dikeluarkan, kalian minta pindah, kami harus mengajukan ulang lagi surat tersebut. Dan itu akan memakan waktu. Surat itu tidak semua jadi hari ini kalian, "Bu, saya minta pindah," terus hari ini suratnya bisa jadi, itu tidak bisa seperti itu. Jadi semua prosedur itu ada, proses dan alur. Jadi tidak bisa semau-maunya mengganti. Sehingga pada saat diinformasikan ada jadwal, ada, sudah ada pembagian, tolong sambil dicek. Jangan nanti sudah jadwalnya, tidak ada yang komplain, tidak ada yang, mengajukan banding dengan kondisi tertentu, tiba-tiba pada saat surat pengantar sudah jadi, lalu minta pindah dengan alasan kendaraannya tidak bisa jalan jauh, kemudian, jauh dari rumah, kemudian baru dikatakan sakit dan lain sebagainya. Eee, itu menurut saya kadang-kadang saya tidak bisa mempercayai semua 100% gitu, karena kenapa baru pada saat surat pengantar sudah jadi dan tinggal kalian berangkat PKPA dalam jangka waktu kurang dari 3 hari lalu kalian protesnya. Sementara jadwalnya sudah dibagi hampir 2 atau 3 minggu sebelumnya, tapi tidak pernah kalian cek di pembagian jadwal. Kemudian tidak menjaga sikap dan nama baik alma mater. Maksud di sini adalah terkadang kalian berbuat semaunya di tempat wahana. Tahun ini Tahun 2024 kemarin ada 2 kejadian yang, tidak menyenangkan, yang dikarenakan oleh mahasiswa atau dari keluarga mahasiswa yang menyebabkan nama Unmul itu jadi dipertanyakan. Yang pertama, terkait dengan masalah kehadiran di wahana. Masalah kehadiran di wahana itu adalah 100%, ya. Saat kalian kurang dari 100%, maka wahana bisa mengklaim bahwa kalian tidak lulus. Ya, kalian bisa diklaim itu tidak lulus. Jika kalian sakit, maka wajib memberikan surat sakit sebagai bukti bahwa kondisi kalian memang tidak mungkin melakukan praktek PKPA pada saat itu. Jika hari ini kalian sakitnya, kemudian izin meninggalkan tempat, hari itu juga kalian pergi ke dokter atau ke puskesmas untuk bisa mendapatkan keterangan surat sakit. Jangan hanya izin, "Ibu saya sakit, kondisi saya tidak enak badan," lalu pulang. Tanpa besoknya masuk lagi dengan santainya tanpa memberikan, surat keterangan kondisi kalian kemarin memang sakit. Karena hal seperti itu jika terulang sampai 2 kali, maka itu akan jadi catatan buat
preceptor di sana. Karena 2 kali meninggalkan tempat dengan alasan sakit tanpa diberi surat keterangan. Sementara kewajiban kalian adalah memberikan surat sakit sebagai bukti bahwa kondisi kalian memang tidak mungkin untuk melanjutkan PKPA pada hari tersebut. Ya. Kemudian, kalau memang ingin meninggalkan tempat izin karena ada hal tertentu yang memang tidak bisa ditunda, sakit atau ada hal keluarga yang emergensi, maka diskusikanlah dengan reseptornya, apakah kalian harus mengganti atau cukup dengan surat sakit, atau diberikan tugas lain untuk mengganti kegiatan pada hari tersebut. Jadi jangan hanya izin tapi tidak mencarikan solusi. Kalian harus memberikan solusi terkait dengan ketidakhadiran kalian. Kemudian ini mungkin satu warning buat kalian bahwa kegiatan PKPA itu adalah kegiatan wajib yang harus dilaksanakan. Dan kalau kalian memang harus meninggalkannya dengan satu dan alasan, saya harapkan alasan itu benar-benar yang sangat emergensi. Ya. Ya.